Substitute supaya saya Albert T. Refa mati. Refa mati. Hidup, 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 hidup mahasiswa, mahasiswa. Hidup, hidup rakyat, hidup rakyat. Bangkit, 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 bangkit. Bangkit rakyat, bangkit rakyat. Turun, 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 turun. Harga diesel, harga diesel. Turun, 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 turun. Harga diesel, harga diesel. Hidup, 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 hidup mahasiswa, mahasiswa. Rakyat, bangkit, 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 bangkit. Bangkit rakyat, bangkit rakyat. Turun, 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 turun. Harga diesel, harga diesel. Turun, 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 turun. Harga diesel, harga diesel. Hidup, 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 hidup mahasiswa, mahasiswa. Hidup, hidup rakyat, hidup rakyat. Bangkit, bangkit, bangkit. Dengar dulu, ramai yang merungut. Kenderaan 4x4 yang dulunya diguna untuk kegunaan keluarga, untuk perniagaan, kini ramai sudah yang mau menjual kenderaan diesel itu. Tidak kurang ada juga yang mau menyimpannya berhari-hari sebab tidak sudah sanggup untuk tanggung beban. Coba bayangkan sajalah. Bayar minyak bulanan tu sama macam bayar loan Exia dan Beza. Apa boleh buat kan? Kita pun tak boleh terus mengeluh. Yang kita boleh buat sekarang adalah memuji PMX kita. Teruskan memuji. Itu sahaja benda yang mereka mau dengar. Hayya 'alal falah. Beberapa waktu terakhir suasana di Malaides mulai terasa berbeda. Kalau biasanya tenang dan stabil, kini justru muncul keluhan dari berbagai lapisan masyarakat. Penyebabnya satu, harga BBM yang melonjak naik. Bagi sebagian rakyat Malaysia, ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, ini pukulan telak. Karena selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kenyamanan subsidi yang besar. BBM murah, biaya hidup relatif terkendali. Tapi justru disitulah masalahnya, terlalu lama dimanjakan. Ketika harga mulai naik dan subsidi mulai dikurangi, banyak yang kaget, seolah-olah realita baru datang menghantam tanpa peringatan. Padahal di banyak negara lain, fluktuasi harga energi sudah jadi hal yang biasa. Kini, keluhan berubah jadi keresahan. Bahkan di beberapa titik, mulai muncul aksi demonstrasi. Sebagian masyarakat turun ke jalan, menyuarakan ketidakpuasan mereka. Tuntutannya tidak main-main. Mereka meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk mundur dari jabatannya. Saat harga murah, semua terasa baik-baik saja. Tapi begitu sedikit saja berubah, langsung muncul gejolak. Di sisi lain, kondisi ini seperti membuka kenyataan bahwa ketergantungan pada subsidi bisa jadi pedang bermata dua. Saat ada terasa nyaman, tapi saat dikurangi, dampaknya bisa jauh lebih menyakitkan. Dan mungkin inilah yang sekarang sedang dirasakan oleh sebagian rakyat Malaysia. Dari yang dulu santai menikmati harga murah, kini harus berhadapan dengan realita harga pasar yang sebenarnya. Sementara itu, di tengah situasi seperti ini, muncul satu pertanyaan sederhana. Apakah ini murni soal kebijakan, atau memang karena terlalu lama hidup dalam zona nyaman? Dulu saya undi dia jam saya rasa wah ini kalilah saya dapat, tapi lepas 3 tahun saya rasa tertipu perasaan saya lah ini petrol naik yang sangat, kita sangat susah lah. Kita nak kerajaan kita cari satu cara lah untuk jagakan rakyat lah, very important, jaga rakyat. Kita sangat susah. Very sad lah, very sad. Saya rasa dulu saya undi dia jam saya rasa wah ini kalilah saya dapat, tapi lepas 3 tahun saya rasa tertipu saya rasa tertipu lah. Saya rasa saya kena berangkat lagi lah. Jadi sangat kecewa lah, sangat kecewa. Tapi saya mau bagi semua kawan tahu, kita mesti ada semangat supaya memakmurkan negara kita. Jangan dihancurkan oleh segolongan orang. Orang kata, Papa Berry, you kena faham
dan juga keperluan domestik kita makin bertambah, ditambahkan pula dengan beberapa ladang kita punya pelantar-pelantar sudah mencapai tempoh matang. Tetapi kita jadi net importer sejak 2014, bukan 2023. Sejak dahulu lagi kita net importer. Tetapi kenapa masa Najib naikkan harga minyak? Sebab harga minyak naik masa itu, korang pergi bergolek dekat tepi jalan Jabatan Merdeka. Kenapa masa itu korang bergolek? Padahal hakikat yang kita ini net importer sudah 12 tahun, bukannya 12 bulan. Okey. Petronas dan umum yang bekalan minyak hanya cukup sampai hujung Mei sahaja. Mesti ramai yang gabra. Ramai sangat yang berpersoalkan, Malaysia kan ada minyak sendiri. Kenapa kita terjejas? Kenapa minyak kita still naik? Sebab Petronas sendiri dah jawabkan soalan korang ni. Tengok ni. Okay, korang boleh pause. Kalau nak I explain lagi senang, I explain. Yes, betul. Malaysia memang ada minyak sendiri. Tapi, first, pengeluaran kita tak cukup untuk nak cover semua keperluan negara. Yang kedua, jenis minyak yang kita ada tak semuanya sesuai untuk kegunaan di tempatan. Yang ketiga, minyak kita kebanyakannya jenis crude oil, di mana dia lagi sesuai dan lagi bernilai kalau kita ekspor. Sebab itulah Malaysia still perlukan import minyak mentah daripada negara-negara lain untuk proses untuk jadi petrol, diesel dan lain-lain. Dan ada berita terkini, starting from 2 April sampai 8 April 2026, harga minyak RON 95 jadi RM3.87. Budi 95 masih kekal RM1.99. RON 97 adalah sekarang RM4.95 1 liter. And diesel yang warna kelabu tu sekarang ni RM6.2 1 liter. Kalau diesel yang biru tu pula RM6.22 1 liter. Dengan harga Albert Tay, ketika Anwar menjadi pembangkang, semasa tu kan dia lantang bersuara, dia kata, oh, negara Malaysia adalah negara yang mengeluarkan minyak. Saya masih ingatlah, dia kata kita ekspor minyak, dan dia kata hasil minyak kami adalah lebih daripada kegunaan domestik. Saya percaya ramai orang pernah tengok video ini, kataan beliau ini. Justru itu, kenapa hari ini dia naik minyak gila sampai harga yang gila-gila? Jika benar-benar kita punya minyak, hasil minyak kita adalah lebih daripada kegunaan domestik, kenapa dia pergi naik ini minyak harga? Di mana minyak kita sekarang? Itu soalan saya. Akibat kesan daripada perbuatan beliau ni, menaikkan harga minyak ni, harga diesel ni bagi sehingga mencecah satu harga yang tidak munasabah, yang tidak boleh diterima, mencecah RM5.52 ini akan menyebabkan banyak barang di pasaran akan naik harga. Banyak gila orang kecam Datuk Seri Anwar Ibrahim disebabkan harga minyak naik. Sedangkan harga minyak naik di seluruh dunia, bukan Malaysia sahaja. Kalau negara lain tak apalah kan. Nak kecam disebabkan harga minyak naik, gunalah budi tu untuk harga minyak yang tak naik. Even Philippines pun sampai 400 stesen minyak tutup. So yang aku peliknya, kenapa warga Malaysia marah sangat sebab harga minyak naik. Even coklat pun 5 sen boleh naik harga sampai 50 sen sekarang. Yang semua benda harga akan naik. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim kekalkan harga dengan harga budi. Lainkan warga negara lain nak isi minyak tak ada harga budi. So pasapa hampa marah? Tu je aku nak tanya. Karena pada akhirnya, bukan kenaikan harga yang paling mengejutkan, tapi perubahan dari terbiasa dimudahkan menjadi harus berjuang seperti biasa.